Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan bil 'aqli liya'malu bit taqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد. Majelis Hakim pecinta syarhil Quran yang kami muliakan adalah Amir Syakib Arsalan, seorang penulis terkemuka asal Lebanon. Beliau berkata, "Limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum?" Kenapa orang Islam itu mundur di saat orang lain maju pesat dalam segala bidang? Hadirin, kalimat ini memberi pesan kepada kita bahwa Syakib Arsalan menganalisa terhadap kondisi terburuk dan perpecahan umat Islam pada waktu itu karena pelakunya tak istiqomah dalam kejujuran di saat bekerja, sehingga umat Islam pada waktu itu sangat mudah dicengkram oleh imperialis penjajah Eropa. Hadirin, pendapat tokoh ini menginspirasikan kepada kita bahwa Islam menjunjung tinggi karakter kerja yang tepat, cepat dan akurat. Moralitas SDM yang rendah, menghilangkan keberanian, gagal mengembangkan kapasitas intelektual diri, kerja yang tidak sistemik dan amanah akan melahirkan sikap despotik yang memperlakukan rakyat sewenang-wenang. Tidak amanah dalam bekerja akan mengakibatkan enggan berkorban demi nusa, bangsa dan agama, sehingga rancangan bangsa ini seringkali buntu, gagal di tengah jalan dikarenakan pengkhianatan para oknum organisasi, para oknum pemimpin dan oknum intelektual, sehingga SDM negeri kita kalah saing di era globalisasi. Setelah kami berkontemplasi dengan perspektif nurani tentang hal ini, kami angkat topik syarahan dengan judul "Mempersiapkan Kualitas SDM dengan Bekerja dan Amanah dalam Membangun Negeri." Tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu artinya keyakinan di dalam hati, pengucapan dengan lidah, dan kerja nyata yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh. Sedangkan dalam tafsir Al-Quranul Azim jilid keempat halaman 36, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa la takhunullaha war rasul ay bitarki sunnatihi wartikabi ma'siyatihi, berkhianat dengan meninggalkan sunnatku dan melakukan kemaksiatan. Adapun kata tahunu dalam ayat tadi diambil daripada kata al-khawnu yang berarti kekurangan. Antonimnya ialah al-wafa yang berarti kesempurnaan. Secara etimologi berarti jujur, terasa aman dan dapat dipercaya. Barang siapa yang dititipkan kepercayaan kepadanya, maka ia telah dititipkan amanah. Secara terminologi, menurut Mustafa Al-Maraghi, amanah itu harus dijaga dan dipelihara. Hadirin, dalam tafsirnya Ibnu Katsir melanjutkan bahwa asbabun nuzul dari ayat tadi
dimulai dari pengkhianatan Abi Lubabah bin Abdul Munzir Al-Ansari terhadap perintah baginda Rasulullah, dikarenakan melakukan pekerjaan yang bukan instruksi dari sang baginda, turunlah ayat yang dimaksud. Menurut Ibnu Katsir pula, ayat ini bersifat umum walaupun diturunkan alasan khusus. Adapun menurut para jumhur ulama, ayat ini pegangan keumuman redaksi, bukan kekhususan, sebab pengkhianatan yang mencakup dosa kecil dan besar, baik itu kata transitif maupun intransitif. Maka kita sebagai manusia dalam meningkatkan sumber daya dan etos kerja, syarat utamanya ialah jujur kalimatnya, amanah sikapnya, pun visioner kerjanya. Kerja yang tidak amanah akan melahirkan idealisme yang sangat mudah dibeli dengan lembaran rupiah, hanya pandai dikala menjadi penonton, terjebak kepada kerja yang berorientasikan pencitraan semata. Hadirin, kita sebagai manusia harus mampu mentransformasikan potensi yang terpendam menjadi kenyataan. Karakter kerja itu yang mampu mendorong kawan sejawat, mitra kerja untuk memupuk kebersamaan di bawah payung kejujuran. Karena itu merupakan prinsip dasar bekerja dalam perspektif Al-Quran. Seiring dengan itu, Umar bin Khattab pun berkata, "Harik yadaka fa'anzala alaika rizqa." Gerakkan tanganmu, maka Allah akan melimpahkan rezeki kepadamu. Hal ini relevan dengan ayat Allah dalam kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Majelis Hakim, hadirin seiman seagama yang kami muliakan, asbabun nuzul dari ayat tadi di ketika Rasulullah sedang berkhutbah, lalu datanglah seorang pedagang yang sibuk dengan barang dagangannya sehingga memalingkan perhatian para jamaah. Untuk mengembalikan perhatian para jamaah dengan penegasan fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ini memberi pesan kepada kita bahwa tugas ilahiyah lebih utama dari tugas muamalah.
Adapun kata wabtaghu dalam ayat tadi merupakan fi'lul amri kategori jamak, menginformasikan dan menegaskan kepada kita bahwa prinsip dasar negeri kita akan mampu bersaing di era globalisasi apabila penduduknya jujur kalimatnya, amanah sikapnya pun visioner kerjanya. Kedua, SDM yang ideal itu yang mampu mengacungkan obor rahmatan lil alamin, yang mempunyai keseimbangan dalam hidupnya, ada akhirat setelah dunia, yang senantiasa taat dan patuh kepada sang penciptanya. Akhirul kalam, bersinarlah seperti surya, berikan sinarnya ke siapa saja. Matahari telah bercahaya, manusia jaya dengan bekerja. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi